Hai teman-teman, ketemu lagi di Triple C, Cerdik Cari Cuan, satu program edukasi pasar modal yang setiap minggunya kita hadir secara konsisten untuk memberikan update-update ataupun berita-berita terbaru di pasar modal Indonesia. Saya masih bersama dengan Fahmi, Ahmad Fahmi, seorang investor muda dan mahasiswa di VIA. Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Kita di kabarku baik ya, dan kita sudah di minggu terakhir November ya. Ya, betul. Pekan depan kita sudah masuk Desember. Dan cerita serunya kemarin indeks kita ATH ya. 8.500 ya. Ya, Walaupun hari ini mungkin koreksi lagi. mungkin koreksi gitu kan ya. Setiap ada ATH baru mesti besoknya Ya, koreksi. besoknya koreksi ya. Betul. Tapi itu kabar bagus ya. Ya, alhamdulillah. Ya walaupun debatable ya. Mungkin menyambut juga sentimen positif yang disambut. Window dressing gitu ya kali ya. Window dressing kemudian ada target 9.000 di akhir 9.000 tahun. gitu ya. Memang ya. Kalau menurutmu kira-kira bisa nggak sih 9.000 dengan 9.000 waktu 1 bulan lebih ya masih ya? ya. Kalau yang kita lihat secara track record setiap 1 minggu sekali ada ATH, kemungkinan Kayaknya bisa ya? ya. Tapi harus Oke. kerja keras mungkin 2-3 kali lipat itu. Ya. Nah, kita kali ini kita masih mau bahas emiten-emiten yang terafiliasi dengan konglomerasi. Oh ya. Dan kali ini cukup istimewa karena kita membahas salah satu konglomerat yang dia berasal dari Malang. Ya, dari Malang, Ya. dan home base bisnisnya memang di Surabaya gitu ya. Pak Hermanto Tanoko atau sekarang mungkin dikenal dengan Tancorp gitu ya. Ya. Nah, jadi kita akan bahas. Jadi kalau aslinya dia itu kan keluarganya berasal dari Malang ya. Dari Jadi Malang, ya. di beberapa podcast itu diceritakan bahwa Pak Tanoko itu, ayahnya Pak Hermanto Tanoko itu merintis bisnis cat. Di Malang. Itu masih naik bis. Ya, awal-awalnya itu ya dari Malang ke Surabaya dan sebagainya. Iya. Dan sekarang kita lihat ya, dari mulai sejak Cleo dulu, setelah itu dia baru Avia ya dulu itu. Yang IPO itu kalau nggak salah Cleo dulu Iya, itu kalau nggak betul. salah. Cleo Walaupun dulu, kalau secara bisnis mungkin secara Avia. bisnis itu Betul. Cleo mungkin anak perusahaan ya gitu ya. Nah itu dia dulu Cleo ya, Iya. seingat saya itu Cleo dulu, setelah itu baru Avian, dan setelah itu dia beberapa lini bisnisnya yang lain ya Mengikuti. itu juga masuk di IPO ke bursa ya, dan sekarang cukup banyak ya. Ya. Cukup banyak. Tapi kita tidak akan bahas semua emitennya, kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama yang jelas ya pasti Avian dulu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kan brand cat yang sangat dikenal lah di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 besar, kayaknya dia masuk 3 besar gitu ya. Ya. Dan Betul. salah satunya dia memiliki produksi yang terintegrasi gitu ya. Jadi kita lihat brandnya kuat gitu ya, dan ini menjadi kayak payungnya ya. Betul. Nah, kelihatannya memang yang terbesar itu masih di Avian Di itu Avia. ya, gitu ya. Ini untuk yang Tancorp ya. Jadi dan saya yakin pemirsa juga tahu kan merek dari cat Avian ini gitu. Sudah Karena familiar ya Mas ya? ya familiar ya, karena iklannya cukup banyak ya, Ya. di media maupun di media luar ruang ya, iklannya cukup banyak. Ya. Nah, kalau kamu lihat dari emiten ini seperti apa ya? Dari emiten ini mungkin kita coba ambil dulu kisah baliknya dulu ya. Sejak Pak Hermanto Tanoko ini sejak awalnya itu kan diberikan sebuah kepercayaan oleh bapaknya membantu bisnis Avian ini kan semenjak beliau merit. Ya, beliau merit, kemudian bapaknya beliau ini memberikan sebuah amanah untuk bisa mengembangkan Avian ini. Kemudian waktu itu Pak Hermanto tuh sempat tanya ke bapaknya, bagaimana Pak visi untuk Avian ini seperti itu ke depan. Dari bapaknya juga akhirnya memberikan amanah sekaligus menurunkan visinya agar Avian ini menjadi produsen cat terbesar nomor 1 di Indonesia. Itu. Mungkin ini juga akan sedikit selaras apa yang nanti kita bahas di valuasinya terlebih pertama. Valuasi yang tercatatkan ini di sini kalau kita lihat sebetulnya cukup tinggi semua Pak. Dari PER-nya, kemudian dari PBV-nya. Di PBV-nya sendiri tercatat itu udah 2,9 kali. Yang berakibatkan mungkin juga berarti ini nilai bukunya itu sudah termasuk terbilang mahal. Nah, kemudian dari PER-nya juga tercatat mungkin masih di harga wajar, belum sampai menyentuh angka 30. Tapi dengan tadi kalau misalnya kita tarik
garis ke visi yang diturunkan dari bapaknya untuk menjadi produsen terbesar nomor satu, kemudian kita coba korelasikan dengan yang tercatatkan di Valor yang sekarang, sebetulnya ada kesinambungan kalau semisal Avian ini memang cita-citanya menjadi produsen terbesar nomor satu di Indonesia kayak gitu. Jadi apa yang tercatatkan di sini akan lebih nantinya lebih sempurna dengan visi yang cukup besar juga. Jadi proyeksi ke depan memang pengennya nomor satu di Indonesia, dengan harus mungkin karena sekarang kompetitor juga sudah semakin banyak loh ya. Cet kemudian harus punya inovasi lanjutan seperti apa dari Avian, kemudian bagaimana untuk targeting marketingnya, bagaimana dia bisa distribusi ke seluruh channel-channel yang dia punya. Itu akan menjadi suatu yang baik untuk Avian. Kalau kemudian kita tarik garis juga ke sahamnya sendiri untuk per hari ini secara year to date ya, dari awal tahun itu kemudian kita bisa lihat di sini sudah mencapai 16% di angka kenaikan. Jadi masuk dari tren bullish. Oke. Ya, di year to date-nya seperti itu. Dan ini juga termasuk emiten yang konsisten bagi dividen ya? Ya, betul. Kalau kita lihat ya, dari sejak pertama dia konsisten dan angka nominal yang dibagikan juga cukup hampir mirip semua dari tahun ke tahun. Dari tahun 2021 sampai sekarang juga tercatatkan Rp11 di setiap lembar dan kemarin saham. juga sama, 11 itu kemarin. 11 juga kemarin ya? Ya, pembayaran dividen tanggal 20 November kemarin, untuk dividen interim itu juga Rp11 per lembar saham. Kalau kita lihat ya, dia cukup, dia konsisten ya membagi dividen gitu loh. Terus kalau kita lihat juga laporan keuangannya cukup bagus ya, karena utang dia kecil gitu. Ya, utangnya kecil, kemudian laporan yang tercatatkan itu setiap laba yang dihasilkan meningkat dari setiap tahunnya kalau kita melihatnya secara tahunan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat cukup bagus lah ya, kalau kita lihat bagus ya untuk kinerjanya ya. Untuk kinerja. Dan kita ya tentu saja teman-teman investor kalau misalnya Anda mengkoleksi Avian, jangan lupa untuk juga meriset terlebih dahulu ya. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat antara performa kinerjanya itu tidak lepas dari karakter orangnya ya. Kita lihat memang karakter orangnya kan hati-hati gitu ya. Hati-hati, kemudian banyak mendiversifikasikan ke berbagai macam lini. Ya, Pak ya. Oke, kita tahan dulu ya. Kita masih punya beberapa emiten lain yang akan kita bahas dan itu masih menjadi bagian dari grupnya Pak Hermanto Tanoko atau Tankop. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C Cerdik Cari Cuan. Kembali lagi di Triple C Cerdik Cari Cuan dan kita masih membahas emiten Pak Hermanto Tanoko. Tadi kita sudah membahas Avian dan kali ini kita akan membahas satu emitennya juga yang cukup dikenal ya, cukup dikenal baik di bursa maupun secara fisik gitu ya, yaitu bisnis air minum dalam kemasan merek Cleo. Nah ini juga salah satu emiten dari bisnisnya Pak Hermanto Tanoko yang sudah IPO gitu untuk air minum ya, untuk air minum dengan merek Cleo dan kode sahamnya juga Cleo. Gitu. Nah ini cukup dikenal karena kalau yang lain itu biru, dia itu jingga atau jingga ya. Kalau yang lain kan biru gitu ya, biru tutup botolnya itu biru. Yang terlihat tuh biru. Dia dari awal itu sudah terlihat berbeda gitu loh. Jadi dia hadir dengan tidak menggunakan warna biru gitu loh. Betul. Nah, sampai sekarang gitu ya. Ya dulu itu masih satu varian, sekarang varian dia cukup banyak ya. Ada yang galon, ada yang gelas kecil, ada yang botol kecil, ada yang besar dan sebagainya gitu. Nah,
Ini menjadi menarik ya, karena bursa kita pernah punya pengalaman ada saham air minum yang kemudian dia benar-benar wonderful gitu loh harganya, yaitu Aqua dulu itu. Iya, dulu ya. Dulu Aqua itu. Listing. Jadi terus kemudian dia balik menjadi private company lagi gitu ya. Dan sekarang kelihatannya tidak banyak air minum dalam kemasan yang TBK. Betul. Kalau yang ini kayaknya cuma Cleo kalau tidak salah ya. Iya, Kalau iya. tidak salah itu yang Cleo, hanya Cleo. Kalau yang lain mungkin dia ikut grupnya atau induknya. apa. Tapi kalau yang brand gitu kelihatannya Cleo menjadi sendiri ya. air minum. Nah, cuma kan memang situasinya beda ya. Kalau dulu Aqua itu dia adalah pemain pertama, mungkin hampir sama kasusnya kayak kayak mie lah gitu ya. Indomie ya. Indofood itu pertama dan dia terus berkembang gitu ya. Nah, ketika Cleo masuk itu adalah dia sudah secara bisnis bukan yang pertama ya. Kalau kita lihat di pasaran itu kan kemudian merek AMDK itu kan banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Kalau dulu Aqua lah ketika atau Cleo masuk ini sebetulnya di saat pasar itu sudah terbentuk ya, sudah terbentuk gitu loh. Sudah ada memang pasarnya ya. Ya sudah ada pasarnya gitu loh. Nah, cuma ini bisnis air minum ini kan juga masih potensial ya kalau kita lihat ya. Karena itu sekarang menjadi kebutuhan setiap hari ya, setiap saat gitu loh. Mungkin kayak seluruh makhluk hidup di dunia gitu ya butuh air. Dan kelihatannya dia juga secara marketing cukup agresif ya, karena produknya dapat kita jumpai di mulai warung kecil sampai yang hypermart itu mungkin juga ada gitu ya. Nah, kalau kamu melihatnya emiten Cleo atau saham Cleo ini seperti apa? Saham Cleo kan ya, karena ini merupakan satu-satunya ya sekarang ini di pasar modal Indonesia yang langsung dari brandnya untuk bisa terbuka dalam bursa efek, ini menjadi salah satu keunggulan tersendiri dari Cleo dibandingkan perusahaan lainnya di mata para investor ya. Jadi investor dari asing maupun dari lokal itu sebetulnya kan kembali lagi ke kita punya histori. Seluruh filantropi baik dari internasional seperti Warren Buffett, kemudian Jeff Bezos, itu tuh sekarang beramai-ramai menginvestasikan asetnya itu atau modalnya ke hal-hal yang mungkin itu basic, Pak. Seperti air minum sekarang ini, kemudian ke agribisnis dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya Cleo yang mungkin nantinya ketika Cleo ini tidak punya kompetitornya di dalam pasar modal selain yang terbuka lah ya, yang saling terbuka ini, jadinya mungkin Cleo akan menjadi satu-satunya yang bisa ditempatkan oleh para investor-investor yang tadi punya visi atau mungkin misi yang sama dengan filantropis dari internasional maupun lokal yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi kinerja itu menurutmu gimana ya? Dari sisi kinerjanya kalau dari laporan tahunannya dari 2023 kemudian 2024, 2025 itu selalu ada kenaikan di setiap laba yang tercatatkan baik kenaikan penjualan dan kenaikan laba atau kenaikan apa ini? Kenaikan laba per kuartal dari setiap kuartalnya itu kuartal 1 dari kita 3 tahun ke belakang kuartal 1, 23, 24, 25 itu peningkatan kemudian juga ini secara net income juga sama. Penjualannya juga menjadi salah satu yang bisa kita lihat di sini. Itu Cleo selama kita kurang lebih menelisik dari kita 3 tahun ke belakang itu peningkatan ya mungkin kalau secara nominal yang terlihat di sini itu ada sekitar 100 M atau mungkin 200 M dari setiap tahunnya itu untuk peningkatan dari hasil penjualannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya dari tingkat valuasinya cukup sangat tinggi, lebih tinggi daripada tadi yang kita bahas yaitu di Avian. Dari Avian ya? Ya, daripada Avian karena PBV di sini cetak 5,9 kali. Lebih mahal ya berarti? Ya, lebih mahal daripada Avian secara valuasi dan dari PR-nya juga lebih mahal yaitu sudah menyentuh 30 kali. Kalau dividennya? Kalau dari dividennya ini cukup rajin, cuma lebih kecil lagi daripada Avian tadi ya. Ini terakhir di berapa 5, dia dividen? Terakhir 5 per lembar sahamnya. Rupiah. Rp5 per lembar sahamnya. Dia itu interim atau final atau gabungannya? Final. Final ya. Iya. Itu dia 1 kali ya kalau satu kali setiap tahunnya. 2 kali. Kalau Avian itu. Betul. Tapi kalau kita melihat juga dari sisi kinerja harga sahamnya, sebetulnya Avian ini
di tahun sekarang sudah cukup mungkin agak sedikit mendebarkan di tengah-tengah tahun ya, karena sempat itu di tengah tahun tren bullish itu terjadi, kemudian Sampai 800 gitu ya. sampai 800, tapi juga langsung koreksinya juga cukup dalam, tetapi juga langsung saja bisa naik kembali. Dan sekarang ini sedang sideways. Kemungkinan besar kalau sideways di pasar modal itu ada dua kemungkinan, Pak. Jadi investor besar ataupun market maker sedang mengakumulasi atau sedang malah distribusi secara perlahan seperti itu. Jadi ya kalau kita melihat sebetulnya bisa juga jadi salah satu rekomendasi teman-teman. Ini disclaimer on juga, tetapi ya kalau sideways seperti ini memang cukup membosankan di mata kita ya, di mata retail, kemudian di mata orang yang dengan capital gain kurang naik turun-turun ya? Atau kurang naik-naik gitu ya? Karena ya harganya di situ saja, cuman itu justru menjadi salah satu posisi yang market maker mungkin sedang mengumpulkan barang. Oke, siap. Gitu. Oke, kita tahan dulu ya. Ya. Jadi kita masih bahas lagi beberapa emitennya dan ini tidak kalah menariknya ya, yang akan kita bahas. Baik teman-teman Triple C, jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi emiten-emiten Tancorp setelah pesan-pesan berikut ini. Ketemu lagi di Triple C dan kita masih membahas emiten-emiten yang terafiliasi dengan Pak Hermanto Tanoko, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia. Kita sudah bahas tadi dua sahamnya ya, dan kelihatannya itu yang mungkin familiar dalam artian produknya itu sering dijumpai lah oleh masyarakat. Nah, tapi Pak Hermanto Tanoko ini masih juga punya emiten yang itu sering dijumpai ya, walaupun mungkin tidak seterkenal dua yang pertama, gitu. Pertama karena memang tidak semua orang datang ke tempat ini. Gitu. Kalau tadi air minum kan hampir semua orang membutuhkan ya. Kalau ini emiten yang kodenya itu adalah depo atau secara fisik itu adalah depo bangunan, ya supermarket bangunan yang sekarang memang sedang menjadi tren. Dulu kan supermarket itu untuk barang-barang kebutuhan rumah tangga. Sekarang itu juga muncul dan dulu kan image-nya toko bangunan kan kayak kotor atau apa gitu ya. Sekarang sudah modern ya. Kayak kotor, terus barangnya kecampur-campur gitu loh kalau dulu kita ke toko bangunan. Nah sekarang itu mungkin juga karena perubahan lifestyle gitu ya, orang pengen belanja sambil milih, sambil apa, akhirnya muncullah konsep supermarket bangunan. Gitu ya. Yang itu tidak kalah dengan hypermarket ataupun supermarket kebutuhan rumah tangga gitu loh. Nah yang itu fokus ke ya ini kebutuhan bangunan-bangunan itu ya untuk rumah dan sebagainya, beserta dengan aksesorisnya mulai dari keramik sampai atap itu dijual semua kan di situ. Nah, Pak Hermanto Tanoko itu punya dalam brand itu depo bangunan. Depo bangunan betul. Ya, ini juga sebetulnya kalau kita lihat ini kita bahas yang IPO aja ya, yang IPO aja ya. Jadi kalau kita lihat dia memang agak berbeda ya. Kalau yang lain itu dia masuk ke tambang, punya properti atau keuangan. Kalau Hermanto Tanoko ini kelihatannya dia enggak punya ya. Nggak ada kalau properti ada lah ya, properti ada. Tapi tambang mungkin yang IPO kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Jadi kalau kita lihat dia juga membangun sesuatu yang dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Jadi kalau Avian itu adalah untuk catnya, depo bangunan ini untuk sarana penjualannya ya, distribution channelnya salah satu distribution channelnya gitu ya. Betul. Nah ini juga menarik ya kalau kita lihat, karena memang sekarang konsep belanja bangunan sekarang memang agak beda dengan dulu ya. Jadi sekarang orang bisa belanja sambil jalan-jalan, milih barang dan sebagainya gitu loh. Nah ini kalau kamu lihat secara kinerja depo bangunan seperti apa? Secara kinerja yang tercatatkan memang kalau kita melihat secara laporan dari keuangannya, dari kita lihat net income-nya mungkin ya sejak 3 tahun ke belakang, dari tahun 2023, 24 dan 25 sebetulnya angka-angkanya juga
agak sedikit mirip dengan harga saham yang tercatatkan mungkin ya agak sideways. Jadi tidak terlalu signifikan untuk kenaikan dan juga signifikan untuk kerugiannya seperti itu. Yang tercatatkan di sini sebetulnya setiap kuartal yang tercatatkan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu masih di angka kurang lebih 25 miliar yang tercatatkan seperti itu. Tapi kalau kita secara tahunan itu cukup juga 100 miliaran sudah tercatatkan untuk dari net income yang dicatatkan oleh depo sendiri kayak gitu. Tapi kalau kita menelisik ya Pak ya ke harga sahamnya ini cukup menarik sebetulnya. Menyambung juga tadi yang saya bicarakan, kalau ketika harga itu sideways, kemungkinan besar market maker sedang mengumumkan barang, karena seperti biasanya kalau secara logika kan market maker nggak mau terlihat kalau dia lagi akumulasi, jadinya harga dibuat seakan-akan tidak gerak, kemudian seakan-akan bid offernya tidak sedap untuk dilihat seperti itu. Nah, kalau yang tercatatkan di sini seperti itu, sideways kemudian langsung terbang, sideways terbang seperti itu terus. Yang tercatatkan di grafik yang tercatatkan di depo seperti itu. Dan pada hari ini juga mungkin per hari ini ya, yang tercatatkan juga cukup dilihat juga cukup asik karena hari ini sudah menyentuh angka arah. Ya Hari ini ya. Tadi jam 9 kemudian setengah 10 itu, padahal jam 9 sampai setengah 10 ada jeda kurang lebih 30 menit, itu masih terlihat sideways, belum ada pergerakan apapun, tetapi di setengah 10 sampai jam 11-an itu mencukup di angka arah itu sudah tembus arah ya. Sampai sore ini ditahan di angka arah seperti itu. Ini salah satu strategi ya, mungkin kalau kita bisa mengekor market maker sideways-nya seperti apa, kemudian kita bisa masuk juga dan bisa juga ikut cuannya market maker seperti itu. Kita salah satu strateginya seperti itu. Tapi kalau kita balik ya, sebetulnya konsep bisnis kayak depo bangunan ataupun supermarket bangunan itu kalau kita lihat ya dengan perubahan lifestyle masyarakat ini sebetulnya menarik ya. Iya. Sebab kalau kita lihat sekarang kan supermarket itu semakin spesifik ya. Dulu supermarket hanya untuk makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga. Sekarang ada supermarket yang khusus bahan bangunan gitu ya. Bukan, misalnya kayak kebutuhan rumah tangga dan kantor ya. Kita kenal kan ada asset wear yang di bursa ya, yang sekarang berganti nama menjadi ASKO gitu loh. Betul. Terus sekarang ada lagi yang kemudian supermarket yang dia khusus bahan bangunan dan sebagainya gitu. Ya, mungkin itu tadi. Karena distribution channel yang di sini yang dibutuhkan Pak Hermanto untuk bisa menjualkan Aviannya. Kemudian salah satunya ya, tapi dan juga yang lain kan juga berarti kan memang ada pangsa pasar yang menarik ya sebetulnya. Betul. Pangsa pasar yang berhasil dibentuk oleh Pak Hermanto juga melihat kegigihan dari bapaknya. Dulu kan awalnya kan bapaknya menjualkan cat itu juga dari hasil konsinyasi. Hasil konsinyasi ada temennya importir jalan cat, terus punya market sendiri gitu ya. Punya market sendiri, akhirnya juga Aviannya dititipkan ke depo, kemudian di depo juga menerima konsinyasi dari berbagai macam yang lain gitu ya. Jadi bisa dilihat ini bisa jadi ini memang perwujudan dari visi misi orang tuanya kali ya. Salah satunya. Betul. Misalnya kisah perjalanan orang tuanya ya kemudian. Sampai sekarang juga Pak eksekusi menjadi peluang Hermanto juga sedang menggarap sebuah sekolah ya, sekolah Tanoko yang memang khusus untuk entrepreneur. Oke, ya. Karena beliaunya juga punya podcast sendiri yang kadang juga mengundang pebisnis lain gitu ya. Kalau kita lihat ya teman-teman di channel YouTube-nya Pak Hermanto itu dia aktif sekali ya untuk melakukan edukasi about wirausaha gitu ya, dengan mengundang pengusaha-pengusaha lainnya gitu ya. Nah ini juga menyenangkan ya, ada konglomerat yang mau berbagi gitu, mau punya channel karena sendiri. Karena jarang sebetulnya gitu. Pak konglomerat yang terlihat di tampak depan itu. Tahu saya cuma Pak Hermanto ya. Iya. Memang susah sekali kita melihat. Ya ada Pak Sandiaga Uno yang punya channel sendiri gitu loh, kita lihat ya Pak Sandiaga Uno punya channel sendiri. Mungkin dari 100% hanya 25% lah orang. Tapi kalau kita lihat yang lain, kalau kita lihat 10 besar konglomerat yang biasanya langganan di berita-berita itu ya, dari mulai PP terus Bian, grupnya Jarum, Gudang Garam, kan mereka enggak punya. Betul. Ownernya ya maksudnya. Ownernya enggak punya channel. Sedangkan nih ownernya sendiri juga langsung jadi turun di muka publik seperti itu. Oke, jadi ini bagus juga gitu loh. Kalau saya juga seneng kadang lihat motivasional sekali ya. Betul. Motivasi, menginspirasi gitu ya. Nah, sayang ya kita waktunya enggak cukup ya. Sebenarnya masih ada beberapa, masih ada Zone, masih ada Mary yang terbaru itu ya, masih ada PV untuk yang
distribusi ini apa? Ya, Dan juga masih ada RISE ya yang Rise properti ya. properti Kapan-kapan perumahan kita juga bahas hunian ya. Kayaknya kapan-kapan kita bahas ya. Ya, Jadi ini betul. kayaknya 3 cukup mewakili lah ya Ya. untuk kita bahas dari emiten-emitennya Pak Hermanto Tanoko. Ya, Betul. ini menarik karena dia belum atau sampai saat ini ya sektor keuangan dia tidak masuk. Gitu Ya. kan ya. Ini agak beda ya, tambang gitu ya. Ini dia fokus atau mungkin mungkin punya ya. kita yang nggak tahu ya. Atau mungkin bukan secara terpublish, Pak. Ya mungkin ya. Untuk Tapi yang kita lihat investasikan. yang dari yang IPO saja ya. Ya, IPO itu betul. ternyata ini konglomerat cukup menarik karena dia tidak seperti yang lain. Ya. Biasanya punya tambang, punya kebun gitu loh. Betul. Punya bank. Nah, ini agak beda ya. Betul. Oke, mungkin juga karena dia menyesuaikan dengan bisnis utamanya itu ya. Kalau kita lihat kan misalnya kayak grupnya Mayora mungkin ya atau Iya. apa gitu kan karena dia fokusnya makanan, minuman gitu. Betul. kan ya. Menurunkan mineral Turunannya dan ya sebagainya. ke situ enggak. Mm-mm. Oke, Ya. baik teman-teman, kapan-kapan kita akan bahas ya atau mungkin nanti kita akan lanjutin deh kita Ya, bahas Pak di mungkin Hermanto part Tanoko 2 atau part bagaimana 2-nya ya. gitu ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan kita mengenai emiten-emiten yang terafiliasi dengan Pak Hermanto Tanoko. Disclaimer on, tayangan ini bukan bertujuan mengejek atau membeli ataupun menjual saham. Jika teman-teman yang berinvestasi ke salah satu emiten, tetap harus lakukan riset mandiri. Betul. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pekan depan. Salam Triple C, cerdik cari cuan.